Aksi kejahatan jalanan atau klitih belakangan ini kerap meresahkan warga Yogyakarta dan sekitarnya. Kejahatan ini tidak memilih korban secara spesifik dan siapapun bisa menjadi korban tanpa alasan yang jelas. Tak jarang, nyawa korban melayang akibat aksi ini. Kebanyakan pelaku klitih masih duduk di bangku sekolah dan memilih melancarkan aksinya di jam-jam ganjil. Seperti halnya yang diungkapkan Renaldi, 19 tahun, seorang mantan pelaku kejahatan jalanan yang kini sukses mengelola bisnis internet. Dendam, cuma kayak dendamnya tuh kayak wah temanku diginiin ya gitu. Jadi kayak nggak terima gitu. Jadi kalau bisa mencelakai orang yang awalnya itu pasti ada satu teman kita itu dicelakai dulu. Nah, dari dicelakai dulu. Nah terus sudah tahu kan orangnya yang mana, dia ikut geng mana. Nah kita buat geng. Diajak dari situ, terus ketemu teman-teman yang lain. Banyak temen ini disenggol sama orang lain. Nah, kita nggak terima. Dari situ kita buat geng, nyari gengnya itu yang orang yang nganu teman saya itu. Ya udah dari situ kita cari, pas malah nggak dapet musuhnya, ya udah mau nggak mau kita cari orang lain. Kalau biasanya kita minum dulu, minum dulu, soalnya ya ada takutnya juga. Tapi lah setengah mabuk ya gitu ya, nggak sampai mabuk banget ya. Okay. Yang kayak kalau yang orang-orang random itu biasanya dia pertama nyari musuhnya dulu, muter dulu nyari musuh. Kalau baru nggak ketemu, pasti orang itu kan emosi. Ya, geng kita nggak dapat musuh nih gitu. Gimana nih gitu? Ya, satu-satunya cara kalau nggak nyari orang random, ya rusak lingkungan orang gitu. Jadi malah nyari musuh ya ternyata ya. Malah nyari musuh. Luar biasa. Sebenarnya itu usia berapa sih pas dulu gabung? Pas dulu gabung 15. 15 tuh SMP ya? Ya SMP ya? Kalau saya waktu itu kan joki. Joki jadinya saya nggak pakai apa-apa. Jadi kayak pure murni gitu. Jadi cuma nyetir ya? Cuma nyetir. Tapi kalau sistematis. Tapi kalau yang eksekutor teman saya itu udah otomatis pakai. Biar lebih berani gitu. Iya. Renaldi mengaku pertama kali terlibat dalam aksi kejahatan jalanan itu saat berusia 15 tahun dan masih duduk di bangku SMP. Selain karena pergaulan lingkungan sekitar, ia mengaku faktor keluargalah yang menjadi penyebab utama dirinya terjerumus ke dalam aksi klitih. Awal mulanya diajak pertamanya, pasti diajak. Yang kedua tuh pasti kayak kita tuh dianggapnya lemah gitu. Jadi kayak kita diajak, sinilah kalau nggak gabung sini lemah berarti gitu. Jadi ya ibarat kata paksaan sih sebenarnya. Pengaruh dari keluarga, kalau saya sendiri ada kayak lebih nyaman di lingkungan teman daripada di keluarga gitu dulunya. Jadi pelampiasan. Jadi pelampiasan. Yang ya awalnya sih dari lingkungan keluarga nggak nyaman ya. Dari situ kenal sama temen, diajak sama temen ke tongkrongan. Jujur awal-awal tuh nyaman, enjoy aja, dikasih apa-apa enak gitu. Terus ya yang kita mau juga sama teman diturutin gitu. Jadi ya kayak enjoy aja, enak. Karena pergaulan bebas yang dijalaninya, Renaldi mengaku sejumlah orang pernah menjadi korbannya, mulai dari luka ringan hingga cacat permanen. Aksinya terhenti saat secara tidak sengaja ia melukai korban yang ternyata mengenalinya. Awalnya takut, tapi sama geng itu di tes mental. Tes mentalnya gimana? Tes mentalnya ya kayak buang sampah di kantor polisi gitu. Enggak ke rumah orang gitu yang nggak kenal. Sesepele itu awalnya ya tes mentalnya ya. Sampai akhirnya berani megang senjata tajam. Ya. Kalau senjata tajam biasanya tes mentalnya awal tuh suruh dapat darah. Suruh apa? Dapat darah. Ya di yang suruh ya ketuanya. Ada yang dia lebih tua gitu daripada yang lain. Ketuanya juga masih SMP? Enggak, paling ya udah putus sekolah lah SMA. Oke. Kalau korban lupa ya. Banyak ya. Dan sekarang berhenti udah nemuin korban atau memang sama sekali nggak kenal? Sama sekali nggak kenal. Itu ketangkepnya gimana Mas? Ketangkepnya itu pas mabok kan jadinya. Pas mabok kan itu semalam 5 TKP. Jadi pas mabok tuh nggak sadar kalau udah 5 gitu. Oh gitu? Iya, jadi nggak sadar kalau udah 5 TKP. Iya, dalam satu malam. Jadi ya udah langsung
pas udah pulang tibanya ternyata temen kenal. Yang bacok ini kenal sama korbannya, salah satu korbannya. Nah dari situ teman bilang sama anak tongkrongan kan, ini yang kena temanku gitu. Terus udah agak panik sebenarnya, tapi dia bilang udah aman, santai aja gitu. Ya udah dari situ masih aman. Selang 5 hari langsung dijemput. Jemput polisi langsung ya? Kenapa polisi bisa langsung tahu? Soalnya yang ketangkap temen yang itu dulu, yang kenal sama korban. Nah, jadi berdasarkan laporan temen itu ya, ditangkap sama polisi diapain mas? Ya dipukulin lah. Jadi kayak Polda ya? Polda atau Polres dulu? Gabungan Polres Polsek. Polres Polsek. Oh iya. Berarti ketangkep semalam di Polres. Ya. Habis itu semalam di Polsek. Semalam di Polsek. Oke, terus habis itu? Dari situ ya disiksa lah. Sempat masuk penjara. Ya. Penjaranya di Polres. Polsek dulu. Polsek sehari. Udah selesai BAP di Polsek, baru dilempar ke Polres. Ke Polres. Polres seminggu, kerja di Polres, terus ke lapas di Bogor. Oh lapas. Oh masuk lapas juga. Ya. Walaupun di bawah umur? Iya, soalnya buat nitipin sidang kan. Oh gitu. Oke. Setelah sidang selesai 3 bulan. 3 bulan. Baru pindah ke LPK. LPK. LPK sini ya? Ya, Wonosari. Oke, Wonosari di SKB itu ya. Terus sebenarnya gini mas, ada pada saat masih aktif itu sebenarnya ada rasa nyesel nggak sih? Pas masih aktif? Iya. Enggak. Sama sekali nggak ada. Kenapa bisa begitu? Kalau nyesel nggak ada ya, cuma kayak kita kayak ngerasa kurang. Kurang, kayak kok cuma kayak gini tuh gitu. Oh. Nah. Terus yang didapat apa tujuannya apa sih, terkenal atau biar apa gitu? Yang didapat itu tujuannya emang terkenal biar kita famous. Kan banyak kan sekarang kalau kulitnya habis bacok dia teriak nama geng gitu. Oh gitu. Iya. Pasti dia nyari famous. Tujuan utamanya itu ya? Tujuan utamanya itu. Oke. Sebenarnya di Jogja ada berapa geng mas? Geng? Kalau yang sekarang kurang tahu ya. Kalau yang dulu banyak. Banyak ya. Dan itu berlomba-lomba untuk famous. Ya. Kalau udah famous? Kalau udah famous kan otomatis semua orang tahu gitu. Jadi ya pengennya itu semua orang tahu. Terus disegani gitu. Oh gitu. Iya. Sempat ada yang meninggal korban? Cacat. Karena perbuatannya, Renaldi dan teman-temannya sempat mendekam di LP Cebongan sebelum akhirnya dipindah ke lapas anak kelas 2B Wonosari, Gunung Kidul. Ketika menjadi tahanan lapas, Renaldi mendapatkan pelajaran yang membuatnya dan teman-temannya jera. Terus mutusin berhenti itu pas dalam titik apa mas? Dalam titik pas kena siksaan sih. Kena siksaan di lapas. Oke. Itu paling kayak langsung udahlah nggak mau lagi kayak gini gitu. Soalnya emang udah ibaratnya sekarat lah gitu, dipukulin gitu. Ya, ternyata orang tuh nggak suka gitu loh sama Kliti yang kayak ngebacok orang sembarangan gitu. Bahkan narapidana sendiri yang di situ juga nggak suka ya? Iya, juga nggak suka, walaupun sama anak gitu. Iya. Padahal dewasa gitu. Jadi kayak emang nggak suka. Kalau selama Kliti sih yang didapetin nggak ada ya, cuma kayak ya kalau dia psikopat paling sensasinya doang gitu yang dapet. Tapi yang kalau misal dia sendiri nggak masalah gitu, tapi kalau dia ngajak temen kan kasihan temennya gitu, yang dia suruh jokiin, suruh apa segala macam. Jadi nggak usah lah kayak gitu lagi. Mending kalian buat sesuatu apa lah gitu, kayak kerajinan atau keterampilan kalian sendiri gitu kan. Palingan anak-anak zaman sekarang kan pada suka main game kan, ya mending buat tim e-sport atau segala macam gitu kan, lebih kayak enak gitu loh dipandang orang gitu daripada muter-muter gak jelas cari korban. Toh akhirnya setelah kedewasaan muncul juga berpikir ngapain ya gua kemarin begitu ya, gitu kan? Bener, kan? Beruntung, selama menjalani hukuman di lapas, dirinya dan teman-temannya mendapatkan pendampingan serta bimbingan dari petugas Sanggar Kegiatan Belajar atau SKB Dinas Pendidikan Gunung Kidul. Lepas dari hukuman penjara, Renaldi dan ketiga temannya memutuskan untuk melanjutkan sekolah dengan mengambil paket C di SKB Dinas Pendidikan Gunung Kidul. Ya sekarang sih bersyukur ya, yang teman-temanku yang pada masih ke lapas bareng aku itu kayak udah bisa kerja gitu. Oke. Nek orang tua mas, dulu pada saat ngerti kamu masuk penjara terus
melakukan hal kelitih itu ya, itu gimana mas orang tua? Kalau awal sih kan dulu kan awal sebelum ketangkep tuh kan orang tua nggak tahu. Cuma kan saya jarang pulang gitu loh. Paling seminggu itu sekali pulang gitu. Misalnya kayak tidur di tongkrongan gitu. Iya. Seminggu sekali gitu. Kayak orang tua nggak khawatir, nggak peduli, bodo amat. Tapi pas sudah ketangkep itu kayak gimana ya? Langsung berubah drastis gitu. Yang awalnya tuh bodo amat lah, karep apa bae. Pas sekarang tuh kayak lebih diperhatiin lagi. Oh gitu. Jadi kayak mau kemana, pulang jam berapa, sama siapa. Oke. Saat ini, hari-harinya diisi dengan kesibukan membuat website untuk dijual. Dia pun menghimbau para pelaku kejahatan jalanan agar segera menyudahi aksinya dan kembali ke kehidupan normal. Selain itu, dia juga mengingatkan bahwa orang tua memiliki peran yang sangat penting bagi seorang anak dalam memilih jalan hidupnya. Oke mas, sekarang gini, setelah akhirnya berhenti dalam tanda kutip insaf ya, pengen jadi manusia bener gitu ya, harapannya apa mas? Kalau harapan saya sih semoga aja kedepannya nggak banyak ya maraknya kayak gini yang kayak buat apa sih kayak gitu yang kayak gitu tuh nggak membuat kamu famous tapi malah dicari orang buat dipukulin gitu loh. Jadi kayak bukan famous cari orang buat diajak foto gitu, tapi membuat dipukulin gitu. Jadi saya bukan ya, kalau mau jadi famous nggak pakai cara kayak gini lah. Betul. Masih banyak kok cara yang lain daripada cara kayak gini. Kalau misal kayak dilihat orang gitu, oh ini mantan napi gitu. Kalau tanggapan, oh ya kayak nyaman kamu gitu kan enggak kan? Iya sih, awalnya nggak nyaman. Kayak, aduh nggak terima nih kalau dikatain kayak gini gitu, mantan teliti gitu. Tapi semenjak kayak akhir-akhir kesini, menurutku mantan napi atau mantan teliti itu sama aja menurutku, kayak sama orang pada umumnya gitu loh. Semua orang kan pasti punya masa lalu yang buruk kan. Jadi kayak menurutku sama aja. Mau buktiin. Ya. Kalau aku mau buktiin dengan cara ya ngebuat website. Dari situ pengen buktiin kalau aku nih mantan napi tapi bisa kayak gini gitu loh. Nggak kayak dipandang sebelah mata gitu. Gitu buat ya keluarga apalagi anak broken home, kalau bisa dijaga banget, kayak lebih diperhatiin lagi lah anaknya gitu. Dia kasihan sebenarnya, dia butuh teman gitu, tapi kayak keluarga tuh nggak sebelah mata, kayak dia nggak pernah apa-apa gitu.